Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu tema 3 subtema 1. Dengan fokus pembelajaran IPS dan SBDP. Mari simak video berikut ini. Pada pembelajaran IPS, tema 3 subtema 1 ini, kita akan mempelajari interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Dan seperti yang kalian lihat di gambar, interaksi manusia digolongkan menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Apa saja perbedaannya? Simak penjelasan video berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Terjadi interaksi sosial disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Interaksi sosial ada 3 jenis, yaitu interaksi antara individu dengan individu atau satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Di sini yang dimaksud satu orang berhadapan dengan kelompok orang yang lain. Dan yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Dan untuk contohnya, mari simak penjelasan berikut ini. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama yaitu terjadi ketika bertegur sapa dengan teman. Nah, ketika bertegur sapa, pasti ada dua orang berbicara atau saling menyapa. Yang kedua yaitu berjabat tangan. Dalam berinteraksi jabat tangan dibutuhkan dua orang. Yang ketiga, seorang dokter yang memeriksa pasiennya. Yang keempat, ibu yang menyuapi anaknya. Dan yang terakhir, kasir yang melayani pembeli. Selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Artinya, interaksi antara satu orang dengan sekelompok orang lainnya. Contoh yang pertama yaitu guru menjelaskan materi kepada seluruh muridnya. Yang kedua yaitu berpidato di depan khalayak umum. Yang ketiga yaitu ustadz yang berceramah di depan jamaah. Dan yang terakhir adalah pembina upacara yang menyampaikan amanat kepada para peserta upacara. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya, interaksi antara banyak orang berhadapan dengan banyak orang lain. Yang pertama yaitu dua tim yang sedang bertanding. Pada gambar ini terlihat dua tim bertanding sepak bola. Yang kedua yaitu diskusi antar kelompok. Dan yang terakhir yaitu pertunjukan marching band di depan para penonton. Dan interaksi sosial bisa terjadi di pasar. Coba amati gambar berikut ini. Pada gambar terlihat adanya interaksi sosial. Interaksi yang terjadi bisa antara pembeli dan penjual, atau interaksi penjual dengan pemasok barang produksi, atau interaksi penjual dan penjual. Dalam interaksi sosial, kita harus mengedepankan sikap tenggang rasa dan toleransi. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa adalah ucapan, sikap, dan perbuatan untuk menjaga perasaan orang lain karena adanya perbedaan dengan diri kita. Dan toleransi adalah ucapan, sikap, dan manfaat kita dalam menghargai perbedaan dengan orang lain. Dan manfaat dari tenggang rasa dan toleransi yaitu yang pertama, kerukunan akan terjaga. Yang kedua, aktivitas berjalan lancar. 3, persatuan dan kesatuan akan meningkat. Dan yang keempat yaitu kehidupan terasa damai. Sebelumnya kita telah mempelajari interaksi sosial. Dan sekarang kita akan mempelajari interaksi dengan lingkungan hidup.
Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Dan contoh dari interaksi dengan lingkungan hidup yaitu petani teh yang sedang panen. 2. Nelayan mencari ikan di laut. 3. Yaitu mengambil kayu hasil hutan. Dan untuk SBDP, kita akan mempelajari pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenal tangga nada diatonis mayor dan minor. Dan di sini Miss akan mengingatkan kembali, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Lalu, apa itu ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor? Yang pertama yaitu bersifat riang gembira. 2. Bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Selanjutnya, ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Yang pertama, lagunya bersifat sedih. 2. Lagunya kurang bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Menyanyikan lagu diiringi dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis berfungsi sebagai pembentuk ritme. Biasanya, alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Contohnya seperti markas, gendang, dan triangle. Namun, kalian dapat menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di rumah sebagai alat musik ritmis untuk menggantikan alat musik sebenarnya. Contohnya, kalian bisa menggunakan batu, kerikil, biji-bijian, atau beras yang dimasukkan ke dalam botol air mineral kosong sebagai pengganti marakas. Atau kalian bisa menggunakan galon air mineral atau ember sebagai pengganti gendang. Botol kaca menjadi pengganti triangle. Gambar di samping ini adalah contoh dari alat musik ritmis. Yang pertama yaitu konga dengan cara dipukul, marakas dengan cara digoyang-goyang, tamborin dimainkan dengan dipukul, triangle dimainkan dengan cara dipukul, gendang juga dengan dipukul, drum dipukul, tifa dimainkan dengan cara dipukul, timpani dengan cara dipukul, dan gong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alat musik daerah juga mempunyai ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Nah, teman-teman, untuk wilayah kalian masing-masing, apa sih alat musik yang kalian ketahui? Dan untuk mengetahui apakah kalian memahami pembelajaran hari ini, maka untuk SBDP kerjakan halaman 19, bagian kotaknya saja ya, dan halaman 43. Sedangkan IPS kalian kerjakan halaman 23. Selesai sudah pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.